Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tentunya di channel Lyricals. Dan seperti biasa teman-teman, kita ada di acara sharing menjelang berbuka puasa. Nah, di acara ini buat teman-teman yang baru nonton tentunya, jadi kita sharing-sharing gitu kan, ngebahas tentang topik dari teman-teman semua yang sudah ngirim pertanyaan baik lewat video ataupun chat secara pribadi maupun komentar juga gitu dari teman-teman ya. Oke, kali ini teman-teman ya, kita akan lihat ada pertanyaan dari siapa nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Inayah. Pak, saya ingin bertanya, apa rekomendasi buku yang bagus untuk saya? Terima kasih. Yeay, terima kasih buat Siti Inayah yang sudah bertanya. Katanya dia ini mungkin lagi galau gitu kan ya, gimana sih atau apa sih gitu kan bacaan rekomendasi untuk Inayah, khususnya nih karena kita ini ngebahas di bidang pengembangan diri ya, self development dan juga kepenulisan. Mungkin saya akan coba ngebahas di situ ya Inayah, yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat Inayah dan juga buat teman-teman yang nonton. Karena kebetulan juga nih lagi pakai kaos ya, Duta Baca. Wih. Ya sedikit cerita sih, kemarin jadi terpilih gitu, jadi finalis doang tapi ya bukan jadi juaranya. Tapi alhamdulillah bisa berpartisipasi gitu kan sebagai duta baca, dan walaupun tidak terpilih secara juara gitu kan, kalau sudah masuk finalis kan berarti ya setidaknya punya tanggung jawab untuk bisa menyebarkan semangat berliterasi gitu ya, dari baca tulis, literasi digital juga seperti ini, itu kan merupakan tanggung jawab dari seorang duta baca gitu ya. Oke. Kalau misalkan Inayah ya, sebenarnya sih mungkin awalan dulu Inayah ya, kalau misalkan rekomendasi buku itu, karena kalau kita pengen minat membaca, hal yang pertama harus kita temukan adalah minat dulu. Jadi Inayah, apa minatmu? Ya kalau Inayah suka dengan bacaan-bacaan religi gitu kan ya, yang sifatnya agama gitu, ya silakan gitu kan, mulai dari situ. Atau kalau Inayah emang senangnya baca cerita kayak novel, cerpen, misalkan kumpulan cerpen antologi gitu, silakan juga mulai dari situ. Jadi intinya sih menemukan minat terlebih dahulu kalau kita mau menjadi istilahnya orang yang aktif membaca gitu. Itu untuk awalan sih buat teman-teman juga semuanya. Saran saya kalau pengen, wah kok si dia ini aktif banget sih baca, kok rajin banget sih, kok kamu sampai jadi duta baca gitu kan. Saya nanya seperti itu juga di teman-teman juga. Ya awalannya atau dasarnya itu adalah mereka sudah tahu minatnya. Kayak saya nih tahu minatnya di bidang bisnis itu kan, di bidang manajemen, di bidang self development seperti ini. Makanya saya suka banget kalau ke toko buku itu ya beli buku yang sejenis itu gitu. Atau kadang-kadang sains juga suka sih gitu. Pokoknya yang bener-bener jadi minat kita lah gitu. Dan itu akan kita nyari sendiri sih, nggak kalau kita misalkan nggak punya uang gitu buat belinya, ya kita coba ke perpustakaan terdekat di sekolah misalkan, atau di perpusda, atau dimanapun juga gitu. Atau sekarang ada juga aplikasi-aplikasi di smartphone gitu kan, seperti iCilegon gitu kan, itu bisa diakses juga teman-teman tentunya, biar istilahnya menambah wawasan tanpa kita harus jauh-jauh juga gitu, tanpa repot-repot juga, tinggal buka HP aja gitu. Nah itu dasar banget sih untuk setelah meninggalkan minat baca ya. Kemudian kembali ke pertanyaan Inayah, rekomendasi buku itu. Kalau dari saya sendiri sih, saya merekomendasikan bukunya. Yang pertama adalah buku Felix Saldo-Ruby, You Do You. Nah, kenapa sih saya merekomendasikan itu terutama buat anak-anak muda gitu, karena buku ini dari beliau juga bilang bahwa buku ini hasil riset beliau setelah menjalani berbagai macam profesi ketika beliau itu mencari ikigainya gitu. Nah ini pas banget lah buat teman-teman di masa muda gitu kan, usia
belasan sampai 20-an gitu kan, yang lagi bener-bener galau apa nih gitu kan, ke depan mau ngapain segala macam, semuanya dibahas di situ ya. Jadi keren banget ya You Do You ini, karena bukunya bestseller juga teman-teman. Lalu yang kedua, buat Inaya dan juga buat teman-teman semua, kalau saya merekomendasikan terutama nih buat teman-teman memang yang masih SMA gitu kan, atau kuliah gitu, coba baca buku judulnya Ketika Mozart Kecil Memainkan Jemarinya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kejeniusan itu ataupun kemampuan kelas dunia itu bisa dimiliki bukan berasal dari keturunan, tapi berasal dari latihan yang benar-benar bagus gitu. Di situ juga ada istilah 10.000 jam segala macam. Pokoknya keren banget lah. Jadi ngerubah mindset kita nih. Kalau kita mau mahir sesuatu gitu kan, pengen jenius di sesuatu, di suatu bidang maksudnya, ya kita harus ada latihan tertentu gitu, bukan berasal dari keturunan. Pokoknya bagus deh, rekomendasi buat anak-anak muda ya. Lalu yang ketiga teman-teman ya, rekomendasi saya adalah buku Mindset. Oke, ini keren banget sih buku Mindset ini teman-teman ya. Jadi ini bisa ngerubah pola pikir gitu. Jadi sebenarnya sih tiga-tiganya tadi, baik buku You Do You, Ketika Mozart Kecil Memainkan Jemarinya, buku Mindset, itu ngerubah mindset aja sih awalnya. Yang paling penting adalah merubah mindset, merubah kebiasaan. Karena dari hal kecil itu gimana kita hidup gitu. Itu basic banget sih untuk pengembangan diri teman-teman ya. Ketiga buku ini silakan ya Inaya cari gitu kan. Itu saya yakin sih nanti mindsetnya akan berubah menjadi lebih bertumbuh lagi gitu lah ketika membaca-baca buku itu. Oke, Inaya, itulah 3 buku rekomendasi buku pengembangan diri ya. Mudah-mudahan sih bisa membuat seorang Inaya dan teman-teman juga mampu merubah mindset, karena mindset itu penting banget. Tadi tuh ya, ketika kita menjalani sesuatu gitu kan, atau kita menerima sesuatu dalam hidup kita, kalau mindsetnya benar gitu kan, insya Allah gitu kan, semuanya juga akan baik-baik gitu. Misalkan kita mendapat kesedihan gitu kan, kalau kita bermindset bahwa kesedihan itu merupakan ujian sementara saja, ya kita akan baik-baik aja, santai aja gitu, nikmatin aja prosesnya. Tapi kalau udah mindsetnya salah gitu kan, ini kayaknya udah gagal di segala macam, ya udah. Ya misalkan hari ini gitu kan, hari ini nih hari buruk gitu. Kalau kita punya mindset baik, ya udah hari ini mungkin buruk, tapi hidup saya nggak buruk gitu. Jadi hal-hal yang dasar banget, basic banget harus kita miliki adalah mindset. Makanya 3 buku itu sih rekomendasi ya. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu di acara sharing selanjutnya di esok hari. Dan buat teman-teman yang mau berbuka puasa, selamat berbuka puasa aja ya teman-teman. Sampai jumpa, stay tune terus tentunya di channel Igas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.